Halo anak-anak hebat Indonesia. Jumpa lagi dengan Bung Bindo. Mari belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Semoga Sobat Bindo semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya harus tetap semangat dalam belajar. Setuju? Pada video kali ini, kita akan belajar bersama mengenal ciri umum teks deskripsi. Mari belajar bersama. Sobat Bindo, apa kalian pernah menceritakan sebuah objek atau orang yang kalian kenal dengan teman kalian? Misalnya, menceritakan tentang kucing kesayangan kalian atau mainan baru kalian. Tentu pernah, bukan? Misalnya seperti ini. Hai Andi. Hai Sinta, ada apa nih? Sepertinya kamu lagi senang sekali. Iya nih, di rumahku aku punya kelinci yang cantik banget loh. Benarkah? Iya, kelinciku bernama Bagas. Kunamakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayanganku itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih, menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungilnya yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangatlah manja. Hampir setiap malam, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat-kamit seperti orang yang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya untuk melompat dalam jangkauan yang begitu jauh. Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Kadang dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya, dia berdiri sangat tinggi, seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Wah, menggemaskan sekali ya kelincimu. Iya. Pada video yang telah kalian saksikan, Sinta sedang menceritakan kelinci kesayangannya kepada Andi temannya. Dia menceritakan secara rinci tentang kelincinya tersebut, dengan tujuan untuk menggambarkan kepada Andi bagaimana kelincinya itu. Sinta menceritakan secara rinci tentang kelinci kesayangannya, mulai nama, ciri fisiknya, bulunya yang halus, matanya yang indah, bibirnya yang mungil, telinganya yang panjang melambai, sifatnya yang manja, serta perasaan Sinta kepada kelincinya itu, di mana sifat kelinci kesayangannya itu membuatnya selalu rindu. Nah, Sobat Bindo, itulah contoh dari teks deskripsi. Bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu secara terperinci. Objek yang dimaksud dapat berupa benda, manusia, hewan, dan juga keadaan alam. Teks deskripsi bisa kita jumpai dalam bentuk yang utuh atau sebagai bagian dari teks lainnya. Misalnya, pada teks cerita tentang pengalaman, cerpen, dongeng, ataupun puisi. Jadi, jika nanti kalian bertemu dengan teks yang di dalamnya menceritakan suatu objek atau keadaan secara rinci, berarti teks tersebut
merupakan teks deskripsi. Untuk dapat memahami isi dari sebuah teks deskripsi dan juga untuk menulis teks deskripsi, kita harus memahami pola pengembangan dari teks deskripsi itu sendiri. Adapun pola pengembangan teks deskripsi yang pertama yaitu pola tematis. Pola ini tersusun berdasarkan tema ataupun aspek-aspek tertentu, misalnya bentuk, perilaku, dan aspek-aspek lainnya. Yang kedua, pola keruangan atau spasial. Pola ini tersusun menurut urutan ruang, misalnya dari atas ke bawah atau dari pinggir ke tengah dan sebagainya. Berikut contohnya. Remang-remang di belakang panggung itu. Hampir-hampir tidak kelihatan apa saja yang ada di sana. Akan tetapi, tidak demikian dengan keadaan di depan panggung. Di sana terang benderang. Apalagi di atas panggungnya. Sepertinya, jarum pun kalau terjatuh di sana akan terlihat. Urutan keruangan dalam paragraf itu adalah yang pertama di belakang panggung, kemudian di depan panggung, dan di atas panggung. Yang ketiga, pola urutan waktu. Pola ini memaparkan suatu keadaan antar waktu, namun yang disampaikan bukan peristiwa, melainkan kondisi ataupun keadaannya, entah berkenaan dengan tempat, orang, benda, dan hal lainnya. Nah, bagaimana Sobat Bindo? Tentunya kalian sudah lebih memahami ciri umum dari teks deskripsi, bukan? Demikian pembahasan kita tentang ciri umum teks deskripsi. Pada video selanjutnya, kita akan belajar bersama kembali untuk mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Bahasa Indonesia.